11 bulan 2 tahun 2026. Kami dari di bawah Insiden penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Bovendi Goel, Papua Selatan pada Rabu 11 Februari, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menewaskan 2 kru pesawat. Korban adalah Egon Irawan selaku pilot dan Baskoro sebagai co-pilot, sementara 13 penumpang lainnya dilaporkan selamat. Belakangan terungkap pelaku penembakan merupakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang tengah menjalankan operasi. Komandan TPNPB Kodap 16 Kopitua Heluka mengakui jika dirinya memerintahkan aksi penembakan terhadap pesawat Smart Air tersebut. Hal itu lantaran dirinya mengaku sudah berkali-kali menegaskan bahwa wilayah Yalimo merupakan medan perang, sehingga siapapun yang melintas akan diserang. Kopitua Heluka memiliki nama asli Penihas Heluka. Ia merupakan pentolan KKB di wilayah Yahukimo. Dari informasi yang beredar, Kopitua pernah menjadi seorang mahasiswa. Saat ditelusuri tim tribunnews.com, nama Penihas Heluka tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau Pendidikti. Ia tercatat sebagai mahasiswa berstatus nonaktif di Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Ia masuk pada tahun 2018 sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan. Namun pada 2019, Kopitua dilaporkan bergabung dengan KKB. Dirinya menjabat sebagai Komandan Batalion Yamue Kodap 16 Yahukimo, pimpinan Elkius Kobak. Informasi tambahan, ia masih tergolong muda yang kini masih berumur 25 tahun. Dikutip dari Tribratanews, polri.go.id, Kopitua Heluka pernah terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap prajurit TNI bernama Pratu Eka Johan Kaize di Perumpemda pada 4 November 2022 lalu. Semenjak itu ia menjadi buronan polisi. Kopitua Heluka dan kelompoknya dilaporkan juga pernah menyerang pos Primo Paradiso, namun pelariannya berakhir pada 19 Mei 2023. Ia berhasil ditangkap oleh Satgas Gakum Ops Damai Kartens di kota Jayapura. Kopitua Heluka menjalani sidang pertama pada 6 November 2023 dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Sedangkan sidang putusan digelar pada Rabu 7 Februari 2024. Kasatgas Humas Damai Kartens 2024 yakni AKBP Bayu Suseno menjelaskan, terdakwa terbukti keterlibatannya dalam serangkaian aksi kriminal. AKBP Bayu Suseno juga menegaskan bahwa putusan ini merupakan langkah signifikan dalam menjaga keamanan dan keadilan di wilayah tersebut. Setelah vonis, Kopitua Heluka dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Wamena. Baru menjalani hukuman selama 1 tahun, ia kemudian kabur pada Selasa 25 Februari 2025. Kejadian pelarian ini bermula pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saat itu para tahanan mendapatkan waktu untuk beraktivitas di area dalam lapangan lapas kelas 2B Wamena. Kemudian sekitar pukul 15.09 waktu Indonesia Timur, di tengah hujan lebat, 7 tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong, kemudian melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang 1 meter yang dikaitkan pada kawat duri. 1 dari 7 tahanan berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara 6 lainnya termasuk Kopitua Heluka berhasil melarikan diri. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok KKB dan akan terus memburu para pelarian hingga tertangkap. Kemudian pada Januari 2026, Kopitua Heluka kembali berulah dengan melayangkan ancaman kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka yang hendak berkunjung ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ia menyatakan pada Rabu 14 Januari akan menembak Gibran dan rombongannya jika berkunjung ke Yahukimo. Ancaman tersebut membuat Komandan Satgas Pengamanan VVIP atau Pangdam 17 Cendrawasih, yakni Maijen TNI Amrin Ibrahim, meminta kunjungan dijadwalkan ulang. Lebih lanjut, Amrin menuturkan alasan keamanan yang dimaksud adalah adanya pergerakan dari KKB.
Sementara itu untuk kejahatan terbarunya adalah peristiwa penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan pada Rabu 11 Februari sekitar pukul 11.30 waktu di Indonesia Timur. Kepala Polres Boven Digoel, Ajun Komisaris Besar Wisnu Perdana Putra, membeberkan detik-detik kejadian. Semuanya berawal saat pesawat Smart Air yang dipiloti Egon Irawan lepas landas dari Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Rencananya pesawat akan menuju lapangan terbang atau Lapter Korowai Batu. Perjalanan lancar hingga tiba di tujuan pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Wisnu menerangkan baru saja mendarat, pesawat Smart Air langsung dihujani tembakan oleh orang tidak dikenal. Awak pesawat dan para penumpang turun dan berusaha menyelamatkan diri. Mereka kemudian lari ke arah hutan, namun nahas para pelaku penembakan mengejar. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, pilot dan kopilot ditemukan tewas usai dikejar oleh para pelaku. Wisnu juga memastikan bahwa seluruh penumpang selamat, sedangkan pesawat masih berada di landasan pacu Lapter Korowai Batu. 11 bulan 2 tahun 2026. Kami dari di bawah pengontrol Komando Setana Papua, melihat Taboni, Panglima Umum, Komandan Operasi Umum Jakarta Selatan, di bawah komando kami dari Kodam 16, Panglima Alcius Kobak, dan saya sebagai Komandan Operasi, dan Batalion Kanibal, Ketua Batalion Beres Muruk, Komandan Operasi Kaleb Maruf, dan Komandan Operasi Kodok Kuron. Saya kemarin menyampaikan kepada seluruh wilayah Yaukimo bahwa wilayah Yaukimo sudah termasuk dalam wilayah medan perang. Oleh sebab itu, saya sebagai Komandan Operasi sudah menegaskan beberapa kali kepada TNI Polri dan manusia imigran yang ada di wilayah Yaukimo. Tetapi masih kepala batu akhirnya kemarin tembak guru yang menjadi mata-mata, dan beberapa kali kejadian di wilayah Yaukimo. Itu perintah saya. Dan hari ini juga pasukan kami turun. Pilot ditembak, pesawat bakar, tembak, itu benar perintah saya. Jadi itu saya sebagai Komandan Operasi, kami siap tanggung jawab. Jadi TNI Polri jangan cari ke masyarakat dan orang tua yang tidak tahu apa-apa. Tapi kalau mau cari saya dengan pasukan, kami ada ini. Yang pelaku kami, itu sebatas pengakuan. Saya pernyataan sikap kepada TNI Polri dan lebih khususnya di Presiden. Kemarin gagalkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.